don't gonna let you go. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile, and people ask me how. You're the reason why I'm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raisa Mani dari mahasiswa pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2023 kelas B. Di sini saya akan mau menyajikan video yaitu terkait dengan sejarah dan destinasi wisata di Pantai Ngobaran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebelumnya, aku mau kenali nih letak dari Pantai Ngobaran itu sendiri, yaitu terletak di Desa Kanigoro, Kecamatan Satosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sini di Gunung Kidul itu nggak cuma Pantai Ngobaran, tapi ada pantai-pantai lain yang tersebar di seluruh di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, tapi kenapa aku milih ini? Yaitu ada sesuatu hal memantik bagiku untuk mengulik sejarah di pantai ini. Nah, apa itu sejarahnya? Nanti kita akan membahas bersama-sama dan apa aja sih keunikan yang ada di pantai ini. Nah, jadi pantai ini bukan cuma hanya dijadikan sekedar sejarah, tapi juga bisa dijadikan destinasi wisata yang ada di pantai ini. Sekian dan halo guys, kembali lagi di channel Raisa Mani. Nah, sebelumnya aku salam dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini aku mau mengenal lebih dekat yaitu objek wisata dan objek sejarah yang ada di pantai di daerah Gunung Kidul nih. Nah, tahu nggak nih teman-teman, pantainya aku sekarang berada di pantai mana? Yap, betul, aku berada di Pantai Ngobaran yang terletak di Desa Kanigoro, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kenapa aku milih destinasi wisata dan objek sejarah ini? Karena ada banyak sekali yang tersimpan sejarahnya yang ada di pantai ini. Nah, pantai ini terkenal akan kisahnya yang sangat melegenda loh. Dan juga ada satu keunikan dari sekian banyak keunikan yang ada di pantai ini. Nah, mau tahu nggak apa itu sejarah dan keunikannya? Let's check it out. Nah, tadi yang aku udah jelasin nih terkait dengan gimana sih sejarah penamaan dari pantai ini. Nah, apa aja sih keunikan yang ada di pantai ini? Nah, aku mau jelasin terkait dengan sejarahnya dulu nih. Nah, sejarah penamaan ini tidak lepas dari sejarah-sejarah kerajaan. Nah, di sini memang tidak terpaku sama kerajaannya. Kenapa? Karena hanya diberikan tempat persinggahan aja. Itu persinggahan siapa? Itu persinggahan Raja Brawijaya V dengan kedua ratunya atau kedua istrinya, yaitu Bondan Surati selaku istri pertama dan Dewi Nowati selaku istri keduanya. Nah, singkat cerita, kenapa Raja Brawijaya V meninggalkan kerajaan Majapahit? Yaitu untuk menghindari konflik, kepada putranya yang sudah menjadi raja di satu kerajaan, yaitu Raden Patah yang sudah mendirikan kerajaan Demak dan menjadi raja pertama di kerajaan tersebut. Nah, istilah penamaan Ngobaran itu tidak lepas dari istilah nama aslinya adalah kobaran api.
Kenapa? Karena legenda menyebutkan bahwa Raja Brawijaya V sebelum melakukan moksa, itu untuk bunuh diri, itu dengan cara dia membakar dirinya dan istrinya ke kobaran api yang sudah disediain nih teman-teman, sudah disediain oleh Raja Brawijaya V. Nah, Raja Brawijaya V sebelum melakukan moksa dan sebelum melakukan bunuh dirinya, beliau bertanya nih kepada kedua istrinya. Yang pertanyaannya cukup mendalam nih. Mungkin yang perempuan bisa dengerin nih. Nah, pertanyaannya adalah dari kalian berdua, siapa cintanya yang paling besar? Nah, istri kedua beliau, yaitu adalah Dewi Wati, mengatakan bahwa cintanya itu sebesar gunung. Sedangkan Bondan Surati, selaku istri pertamanya, itu bilang kalau cintanya itu seperti kuku jari. Nah, ini ada pendalaman arti dan pendalaman makna yang sangat dalam sekali. Bukan harus catat dan ingat nih, yaitu kalau kuku itu kan kadang kalau numbuh itu bisa dipotong lagi, ya kan? Nanti numbuh lagi, potong lagi, numbuh lagi, potong lagi. Nah, Bondan Surati menyatakan itu seperti kuku cintanya. Itu istilahnya adalah ketika cinta itu hilang, maka nanti akan tumbuh lagi, cinta itu hilang, tumbuh lagi, cinta hilang, tumbuh lagi. Nah, makanya Bondan Surati menyatakan halnya seperti itu. Tetapi siapa dari kedua istri ini yang dibakar? Apakah kedua-duanya? Oh, tentu tidak. Yaitu yang dibakar atau menemani Raja Brawijaya V untuk membakar dirinya dan melakukan moksa adalah Dewi Lowati. Nah, kenapa Dewi Lowati yang harus turut ikut dalam pembakarannya atau dalam bunuh dirinya Raja Brawijaya V? Yaitu Raja Brawijaya V menganggap cintanya kepada Raja Brawijaya V dari Dewi Lowati ini sangat kecil, yaitu dia hanya menganggap bahwa cintanya itu sebesar gunung, padahal dia lebih mendalam maknanya. Belum tentu gunung itu bisa cintanya tumbuh, maka seperti kuku tadi gitu loh. Nah, mulailah daripada situ penamaan dari pantai ini disebut sebagai Pantai Lebaran. Nah, akan tetapi banyak yang mengatakan bahwa Raja Brawijaya V tidak melakukan moksa di tempat ini, tetapi moksanya dilakukan di daerah Gunung Lawu. Nah, dan juga ada yang mengatakan ada menemukan tulang belulang, tapi tulang belulang itu bukan dari tempat bukan tulang belulang manusia, tapi tulang belulang hewan, itu berupa anjing. Nah, ada lagi yang mengatakan dan masih banyak lagi versi-versi yang mengatakan bahwa Raja Brawijaya V tidak melakukan bunuh diri atau moksa di kobaran api tersebut. Nah, sejarahnya itu. Nah, apa sih keunikannya? Keunikannya adalah nah tadi itu adalah sejarah dari penamaan pantai dan asal usulnya. Berikutnya adalah keunikannya nih teman-teman. Nah, keunikannya itu adalah yang pertama, terdapat pura dan arca. Nah, pura dan arca ini masih dipertahankan oleh masyarakat di Desa Kanigoro ini untuk peribadatan agama umat Hindu. Nah, yaitu yang paling terkenal itu adalah Pura Segara Wukir, yang dimana pura itu masih mempertahankan tradisinya, yaitu adalah dalam berbagai macam kegiatan keagamaan. Itu salah satu adalah melasti, yang merupakan rangkaian acara dari perayaan Hari Raya Nyepi. Nah, tidak cuma hanya pura, tetapi juga ada arcanya di teman-teman. Satu ini dan di samping ini ada 3 arca yang masih dipertahankan oleh masyarakat di Desa Kanigoro ini. Nah,
di Arca ini juga bisa dijadikan tempat bersuafoto bagi para wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Nah, berikutnya adalah masjid. Nah, masjid ini itu berbeda dari masjid-masjid pada umumnya, yaitu masjidnya beralaskan pasir dan lenggarnya itu mengarah ke laut atau ke arah selatan. Nah, tapi tetap ya kita sholat itu berdasarkan arah kiblatnya itu ke arah barat. Jadi teman-teman kalau mau sholat bisa nih bawa alas atau sejadah untuk sholat. Nah, ini yang akan mungkin mana letaknya? Teman yang berada di bawah. Jadi ini nama masjidnya adalah Masjid Aulia, bukan Aulia tapi pakai O ya teman-teman. Nah, berikutnya yaitu adalah yang ketiga adalah keunikan airnya. Itu di mana air ini terdapat dua jenis, yaitu air tawar dan air laut. Nah, air tawarnya ini bisa ditemukan ketika air laut itu dalam kondisi surut. Nah, tapi kalau pasang udah nggak bisa melihat tuh air tawarnya. Nanti air tawar itu adanya ketika ada di kolam-kolam kecil atau berada di tepian laut gitu. Nah, yang keempat dan yang terakhir adalah tanda laut kuliner. Nah, kuliner ini nanti bisa dijumpa di warung-warung yang ada di sekitar pantai. Itu di mana landak laut yang diambil adalah daging. Kalau misal musimnya tepat, musimnya pas, udah kalian akan bisa makan daging landak laut ini yang sangat banyak. Tapi kalau misal kalian musimnya nggak tepat, ya udah kalian nggak bisa makan daging landak laut. Oke, itulah tadi penjelasan singkat tentang sejarah penamaan pantai ini dan keunikan-keunikan yang bisa dijadikan sebagai tempat destinasi wisata yang ada di Pantai Mebar ini, dan bisa dijadikan untuk wisata teman-teman sekelas, teman-teman angkatan, atau untuk keluarga. Nah, sekian dari video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.